kembali di channel 3D hari ini. Ya, passwordnya adalah kita di pasar CHDD ngono. CHD. Kita akan bercerita CHDD ya, cerita tentang horor banget. Ya, dan ini dari semua hantu dari semua negara. Ya. Pertama aku mau nyeritain kisah Ini kameramen kita. kisah horor dari Swedia. Oke. Ya. Pertama, ini judulnya ya, ceritanya Hotel Toftaholm, Toftaholm Herkart Swedia. Swedia. Oke, kalian dengerin ya. Oke. Ah, Ini ya kisah nyata. kameramen. Ya. Di sebuah desa kecil di Swedia ada sebuah hotel tua bernama Swedia. Toftaholm Swedia. Herkart. Dari luar, bangunan ini tampak indah, klasik dan romantis. Namun di balik keindahannya tersimpan kisah kelam yang membuat banyak tamu hotel merinding. What the fuck? Konon berabad-abad lalu seorang pasangan kaya raya melarang putrinya menikah dengan pria biasa yang dicintainya. Pada hari pernikahan Pada hari pernikahan, pria itu tidak sanggup menanggung rasa sakit hatinya. Ia pergi ke salah satu kamar di bangunan itu dan di sana dia gantung diri. Sejak saat itu banyak tamu yang mengaku merasakan kehadirannya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri, suara langkah kaki terdengar di tengah malam. Bahkan ada tamu yang merasa ranjangnya ditekan seseorang padahal tidak ada siapa-siapa. Yang paling sering terjadi adalah di kamar 306, kamar tempat yang pemuda mengakhiri hidupnya. Banyak tamu mengatakan mereka melihat bayangan seorang lelaki muda duduk di pojok ruangan, menatap dengan wajah penuh kesedihan. Meskipun cerita ini terdengar seperti legenda, pihak hotel sendiri tidak pernah membantah. Mereka bahkan menjadikan kisah itu bagian dari sejarah bangunan. Hingga kini, Hotel Toftaholm Herkart menjadi salah satu hotel berhantu paling terkenal di Swedia. Dan banyak wisatawan datang bukan hanya untuk menginap, tapi juga untuk merasakan atmosfer mistisnya. Sudah selesai. Sudah. Cerita kedua dari Semarang, ya. itu Lawang Sewu. Ya, itu Lawang Sewu, guys. Dan itu sangat jauh banget. Ya. Di mana? Semarang. Wah, sangat jauh, guys. Lawang Sewu adalah bangunan tua peninggalan Belanda di Semarang. Namanya berarti 1000 pintu. 1000 pintu. Wow. Karena bangunan ini memiliki begitu banyak pintu dan jendela yang besar yang menyerupai pintu. Dahulu gedung ini digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api Belanda atau NIS. Dan sempat dijadikan markas tentara Jepang pada masa penjajahan. Di masa perang, ruang bawah tanah Lawang Sewu dipakai sebagai tempat penyiksaan dan penjara. Wow. Sejarah itu, guys, cerita sejarah. Banyak tentara dan tahanan yang meregang nyawa di sana. Sejak saat itu, gedung ini dikenal angker. Ya, guys, angker. Banyak pengunjung dan penjaga gedung melaporkan pengalaman mistis. Ada yang melihat bayangan perempuan berambut panjang melayang di lorong. Ada pula kisah tentara Belanda tanpa kepala yang berjalan di halaman. Yang paling terkenal di ruang bawah tanah sering terdengar suara rintihan dan jeritan. Meski ruangan itu sudah lama ditutup untuk umum. Seorang mahasiswa pernah bercerita saat melakukan kunjungan malam ke Lawang Sewu saat ia dan temannya sedang mengambil foto di lorong panjang. Kamera menangkap sosok bayangan hitam berdiri di ujung lorong, padahal saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah foto dicetak, terlihat jelas sosok tinggi besar dengan wajah samar. Kini Lawang Sewu sudah
pugar dan dijadikan tempat wisata sejarah. Meski begitu, nuansa mistis dan cerita horor yang melekat padanya tetap tidak bisa hilang. Sudah selesai, itu aja ceritanya. Ya, oke. Ya, selamat tinggal. Dadah. Bentar, Tika. Selamat tinggal di cerita CHDD. Selamat tinggal. Dadah.